Oke, saya mau langsung lanjut ke Bang Trima. Tadi ada pertanyaan menggantung ya. Teman-teman Senayan dengan mengusulkan pembentukan pansus ini apakah memang menilai ada indikasi lain bahwa ini di luar pencucian uang atau seperti apa sih sebetulnya yang disampaikan oleh PPATK kemarin? Pertama itu, kedua adalah menurut saya sebagai orang hukum ada upaya melindungi orang per orang dari tidak dibongkarnya kasus ini, sehingga Pak Mahfud juga gemes, dia tweet lah, walaupun terkadang tidak tuntas tweetnya Pak Mahfud kan. Misalnya kita lihat kasus Sambo, Pak Mahfud bilang ini ada yang tidak senonoh akan muncul di pengadilan ya, sampai vonis kan nggak muncul juga itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Apakah itu dikanalisasi atau apa, walau alam kan. Tapi ini juga harus sama-sama kita kawal. Kalau mau tuntas memang menurut saya DPR membuat pansus. Ya. Dan menurut saya pembuatan pansusnya ini bisa aja kami usulkan nanti sebelum rapat tanggal 11. Rapat tanggal 11 itu kan kita sesungguhnya mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh PPATK kepada Ibu Sri Mulyani, kemudian tanya kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud kan bisa lapor presiden. Nah kalau memang Pak Jokowi tidak ini ya Pak Mahfud baru nge-tweet kan. Nah ini kan kita juga yang kita lihat Pak Mahfud ini kenapa, apakah memang sampai Pak Mahfud untuk urusan 349T belum ada diskusi atau penyampaian ini kepada Presiden Jokowi, atau memang Presiden Jokowi juga tidak serius perintahnya. Nah itu yang perlu kita konfirmasi sehingga tidak dianggap bahwa Pak Mahfud ini membuat gaduh. Bahkan lebih jauh lagi, ini kan Pak Mahfud tanggal 8 Maret nih di Jogja keluarin isu ini. Ini kan sudah hampir 3 minggu nih. Ya. Saya kira sebulan jadi nih isu ini kan. Tapi pernyataan seperti itu pada publik bagaimana Pak? Sebentar Mas. Apakah penyampaian ini untuk menutupin isu-isu lain? Kita kan juga nggak tahu. Kita selesai Sambo muncul ini. Teman-teman Senayan menilai ada bisa indikasi juga kesana. ada seperti itu. Oke, Bang Trima, tapi sebelum kita sampai ke sana, tadi ada 2 poin sih, tapi saya fokus dulu. Misal tadi Bang Trima mengatakan soal apa yang disampaikan Pak Mahfud dan PPATK itu apakah sudah dikomunikasikan ke Presiden atau belum. Tapi sebetulnya dengan tupoksi tim Kemenko Polhukam dan PPATK untuk menyampaikan informasi itu ke publik, apakah sudah sesuai tupoksi kalau menurut DPR? Kita berlebihan Pak Mahfud menyampaikan ini kan urusan internal pemerintah. Berlebihan langsung men-tweet sehingga seperti ini jadi bola liar. Nah memang kan dari tahun 2009 349 triliun itu mungkin saja cuma 20%-nya, 30%-nya yang memang memenuhi kualifikasi ada tindak pidana korupsinya atau apa gitu kan. Tindak pidana asalnya dulu nih, baru TPPU kayak mantan Hakim Agung itu kan sekarang ditetapkannya Gazalbi yang TPPU-nya kan. Tindak pidana asalnya dulu. Kalau KPK kan tidak mungkin tidak menindaklanjutin, apalagi ada komunikasi antara pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam lah kepada Ketua KPK, ini ada kayak begini, ini instansi ini lama, udah kalian aja ambil ini, kan bisa seperti itu, tidak perlu men-tweet seperti itu, karena itu kan ranah internal pemerintah. Iya itu sebenarnya ranah internal pemerintah. Dan kita sangat menyayangkan seperti yang Pak Mahfud bilang, saya sudah capek menyampaikannya dalam berbagai rapat, akhirnya saya tweet aja. Nah, itu kan ada problem juga sebenarnya Bang kalau di situ Bang. Iya, makanya saya bilang itu kan problemnya pemerintah, ya tidak bisa mengungkap itu. Nah, maksud kita ini dikawal dong sama Pak Mahfud. Nah, kita juga mau tahu Pak Mahfud seperti apa komunikasinya dengan Kementerian Keuangan. Apakah Pak Mahfud ini takut dengan Ibu Sri Mulyani ataukah memang tidak ada respon yang baik dari kepolisian, kejaksaan atau KPK? Itu yang kita juga ingin tahu dari Pak Mahfud. Dan men-tweet itu nggak tuntas ini. 300T ini terkecuali seperti saya bilang tadi, terkuraslah energi kita 1 bulan sampai selesai Lebaran kita bicara soal kasus ini. Kita tangkap poinnya Bang Trimat. Ada 2 hal yang menarik tuh Bang ya. Soal tadi apa yang disampaikan Pak Mahfud sama tadi soal ada indikasi di luar pencucian uang Bang. Saya lanjut ke Mbak Almas ya. Mbak Almas, kalau tadi Bang Trimedia juga sudah menyampaikan itu adalah persoalan atau permasalahan internal gitu yang seharusnya memang diselesaikan oleh
internal pemerintahan sendiri. Tapi dari kajiannya teman-teman ICW begitu, apakah mandeknya begitu ya, misalnya laporan-laporan soal transaksi mencurigakan itu memang sudah ada dari dulu atau baru mungkin terlihat oleh publik sekarang, Mbak Almas? Iya, iya, Mas Bayu. Pertama, pada hakikatnya di perkembangan penegakan hukum kita, tindak pidana pencucian uang itu tidak tidak ada kewajiban begitu ya untuk pembuktian tindak pidana asalnya dulu, sehingga memang dari temuan PPATK yang sekarang ini itu perlu ditelusuri lebih jauh, apakah misalnya di dalamnya nanti mungkin di situ ditemukan gitu ya, ternyata ada tindak pidana asalnya, apakah misalnya itu korupsi, apakah misalnya ada kejahatan pajak atau yang lain, sehingga memang salah satu tindak lanjut yang penting untuk dilakukan untuk memfollow up laporan dari PPATK ini adalah salah satunya menelusuri ada dugaan tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana yang lainnya begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau dilihat kan sebetulnya kasus ini mencuat begitu ya, sebetulnya bukan karena ada temuan dari Irjen Kemenkyu atau misalnya berawal dari temuan PPATK yang bocor atau beredar di tengah publik begitu ya, tapi ini adalah bola liar atau kelanjutan begitu ya dari kasus yang awalnya adalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat di Kementerian Keuangan. Baru di situ banyak terbongkar polemik-polemik di dalam Kemenkyu, termasuk misalnya dugaan adanya harta yang tidak wajar, kemudian ada transaksi yang mencurigakan begitu ya, sehingga memang perlu kita pertanyakan juga bagaimana selama ini Kementerian Keuangan misalnya memonitor integritas dari karyawannya, melakukan pencegahan korupsi di dalamnya begitu ya. Kenapa kemudian terkesan di tengah publik itu langkah serius yang dilakukan oleh Kemenkyu ya setelah ada kasus yang terblow up di media yang menjadi sorotan publik begitu ya, di tengah sekarang mata publik itu semua ke Kementerian Keuangan terkait dengan adanya transaksi yang mencurigakan ataupun misalnya gaya hidup yang tidak wajar yang dipertontonkan oleh pegawainya, sehingga memang itu salah satu yang perlu kita pertanyakan juga ke Kementerian Keuangan, sehingga tadi di awal saya sampaikan yang penting ke depan juga adalah pembenahan sistem. Nah, ini mungkin perlu juga menjadi fokus DPR begitu ya, untuk memastikan bahwa di Kementerian Keuangan ke depannya tidak lagi terjadi hal-hal yang kira-kira atau ada dugaan di situ misalnya terjadi tindak pidana pencucian uang atau transaksi yang mencurigakan dan lain-lain begitu. Karena selain ini menggerus kepercayaan publik, tentu ini ada perlu dilihat ada dugaan kaitannya dengan misalnya pendapatan negara kita. Jangan-jangan ya pendapatan negara kita bisa jauh lebih tinggi dari sektor pajak begitu ya, kalau kemudian di dalam Kementerian Keuangan itu sendiri tidak ada korupsi atau pelanggaran-pelanggaran integritas yang dilakukan oleh pegawainya. Oke, baik. Jadi Mbak Alma, saya ingin penekanan dulu sebelum ke Bang Trimet. Artinya ICW juga melihat ini ada potensi di luar pencucian uang ya? Meskipun sekali lagi kita nanti tunggu ya perkembangannya seperti apa ya? Iya, kalau melihat dari beberapa kasus yang sudah terungkap oleh aparat penegak hukum, misalnya kasus Gayus Tambunan begitu ya, kemudian juga kasus Amin Prayitno yang sangat menghebohkan publik pada saat itu, dan kemarin Ibu Sri Mulyani juga menyebut bahwa temuan atau laporan dari PPATK terkait dengan transaksi janggal 349 triliun ini kan juga ada di dalamnya kasus Gayus gitu ya, sehingga memang kita patut menduga atau ada dugaan di situ ya, ini tidak hanya terkait dengan pencucian uang, sehingga ya hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menindaklanjuti dari laporan yang disampaikan oleh PPATK ini. Jangan-jangan memang bukan hanya indikasi tindak pidana pencucian uang, tapi ada tindak kejahatan yang lain yang perlu atau mungkin akan terbongkar ketika nanti dilakukan penelusuran lebih lanjut yang dilakukan oleh aparat penegak hukum misalnya, dan juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Oke, kita Sehingga tangkap poinnya. menurut Saya saya mau ke Bang kurang Trimet tepat terakhir. atau terburu-buru kalau sekarang disebut oh ini tidak ada korupsinya dan lain-lain begitu ya, karena tindak lanjutnya masih belum tuntas dilakukan oleh Kementerian Keuangan maupun Ya. aparat penegak hukum.
Oke, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Bang Trimet terakhir, Bang. Ada 2 poin yang ingin saya dalami. Yang pertama adalah soal tadi Bang Trimet mengatakan ada indikasi di luar pencucian uang. Itu indikatornya apa? Kemudian yang kedua, soal pernyataan yang disampaikan Pak Mahfud dan PPATK ini kan harusnya internal pemerintah saja. Nah, apa menurut Bang Trimet itu apa sih tujuannya menyampaikan itu ke publik? Ya kan pertama ini ada di lingkungan pemerintahan. Dalam hal ini Kementerian Keuangan. Kalau seandainya itu yang mempunyai, kalau dulu kan ada istilah rekening gendut ya, atau yang mencurigakan. Karena kan transaksi di atas 100 juta kan itu dilaporkan oleh perbankan kepada PPATK. Nah disitulah PPATK melihat sesuai enggak dengan pendapatan orang tersebut. Kalau itu kan bisa dilihat, misalnya lah kayak bapaknya Mario ini memang pantas nggak atau memang dia dapat warisan. Nah dari situ kan kita lihat kalau misalnya itu kan petunjuk, kemudian dibuktikanlah bahwa dia ini korupsi. Oke, itu untuk poin pertama ya Bang ya. Untuk Kemudian poin dari kedua, situ baru kan tindak pidana asalnya harus ada, baru pencucian uang. Nah pencucian uang ini ujungnya kan kita bisa melakukan menyita hartanya. Ya. Pelaku tindak pidana korupsi paling takut dia kalau masuk kepada TPPU. Oke, kita tangkap poinnya Bang Trimet. Ini karena waktu terbatas tadi pertanyaan saya, mungkin terakhir singkat saja. Tujuan Pak Mahfud dan PPATK menyampaikan itu ke publik itu apa? Singkat saja. Terutama saya kira Pak Mahfud ya. Kan Pak Mahfud bilang beberapa kali rapat, berapa kali dia sampaikan tidak dijalankan. Nah mudah-mudahan kita mengajak Pak Mahfud sama-sama kita kawal kasus ini sehingga sama-sama kita tuntaskan ini. Harapan saya paling tidak 10% dari apa yang disinyalir Pak Mahfud ini bisa kita amankan dalam rangka penyelamatan keuangan negara. Oke, baik. Terima kasih Bang Trimedia. Ya, Mbak Mas juga terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini.